alat bantu dengar yang sesuai dan fittingnya juga sesuai, Pak. Apakah masih ada kemungkinan penurunan pendengaran, Pak? Ya, kalau penurunan pendengaran kan dari faktor-faktor lain juga bisa, ya. Tentunya itu kan beyond kita juga tidak bisa mengetahui, ya. Yang penting alat digunakan tiap hari, kemudian tidak sampai kemudian terlalu keras, kemudian juga diharapkan bisa melatih sentral auditorinya. Kalau untuk kemudian terjadi penurunan, mungkin faktor-faktor lain, ya, misal yaitu tadi paparan suara yang terlalu keras, kemudian ada mungkin dokter yang bisa lebih menjawab ini sebenarnya. Ada faktor-faktor seperti tumor atau kemudian memang hanya turun begitu, ya. Begitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Demikian Ibu Maya Kusuma, semoga penjelasannya sudah cukup jelas ya Bu ya. Iya. Next nih Pak, ada dari Bapak Muhammad Aden Hadi. Saya ingin tanya, fitur ABD itu apa ya? Dan satu lagi nih Pak, ini berkaitan sih pertanyaannya dari Ibu Santi Ari. Fitur ABD seperti apa yang harus dipilih atau dipakai anak yang awal menggunakan ABD? Monggo Pak Arnold. Ya, saya jawab pertanyaan yang berbeda dari Pak Muhadi, kemudian dan dari Bu Santi. Bu Santi, gitu ya. Ini berbeda. Jadi saya jawab yang dari Pak Muhadi. Fitur ABD apa saja? Ya, fitur ABD banyak sekarang. Jadi ada tadi ya, sebenarnya udah kita sebutkan tadi ya di ini ya, di buletan tadi ya. Tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Tapi intinya fitur-fitur ABD yang paling utama adalah ada channel, ada band, kemudian ada peredam bising, Pak. Jadi dia bisa meredam bising lingkungan begitu. Kalau kita terlalu bising, nah alatnya akan bekerja mereduksi bising. Kemudian bagi pengguna alat-alat yang berat begitu ya, gangguan berat, biasanya resiko terjadi feedback. Nah, itu ada feedback kontrolnya atau feedback cancellernya. Kemudian ada fitur frekuensi transposisi atau istilahnya begini. Jadi karena gangguan pendengaran Bapak mungkin misal nih ada seseorang dengan gangguan pendengaran frekuensi rendah lebih bagus, frekuensi tingginya sudah hilang sama sekali, tidak ada sisa gangguan pendengaran pada frekuensi tinggi, maka suara-suara frekuensi tinggi itu digeser masuk ke frekuensi rendah agar noticeable, agar sedikit bisa diketahui, didengar oleh penggunanya. Jadi itu beberapa fitur alat bantu dengar yang paling basic, Pak. Kalau untuk fitur tambahan macam-macamnya banyak. Banyak ya, Pak ya? Banyak sekali. Untuk disebutkan apalagi, tadi sudah saya jelaskan, di lingkaran itu pun masih belum semua. Belum semua ya, Pak ya? Belum semua. Jadi memang fitur itu di alat bantu dengar banyak sekali ya, Pak ya? Kemudian tadi pertanyaan Mbak Santi apa, Mbak, tadi? Pertanyaan dari Ibu Santi, fitur alat bantu dengar seperti apa yang harus dipilih atau dipakai anak yang awal menggunakan alat bantu dengar, gitu Pak. Awal menggunakan alat bantu dengar. Untuk anak-anak ya Pak? Maksudnya fitur atau teknologi ya? Bisa jadi sih teknologi sih Pak. Iya. Jadi ya satu tinggal tergantung dari konfigurasi audiogramnya, Mbak Santi. Kalau konfigurasinya flat, ya sudah, channel yang basic aja. Channelnya basic, boleh ya. Tetapi kalau fitur noise canceller, ini harus dicatat betul-betul. Noise canceller, kemudian fitur frekuensi transposisi atau yang menggeser frekuensi itu, kemudian apa ya biasanya, saya kira sih dua itu dan sebentar, ada directional microphone ya, sebaiknya, karena fungsi dari teknologi itu, tiga teknologi itu adalah mereduksi asupan suara yang sebenarnya berguna bagi anak-anak, begitu ya. Maka kemudian sebaiknya tidak digunakan. Ketika kita menggunakan satu software begitu, salah satu manufaktur,
ketika kita memasukkan alatnya, data dari anak tersebut, misal kalau ini masih anak-anak, mereka biasanya akan merubah formatnya, akan mematikan fitur-fitur tersebut. Jadi itu memang sudah sudah standarnya bahwa ketika menggunakan metode fitting itu untuk anak usia sekian, dia akan keluar template, jadi menghapus semua fitur-fitur yang kiranya akan merugikan perkembangan auditory dari anak-anak. Tetapi ada fitur yang sangat penting dan wajib dinyalakan, terutama mereka yang gangguan pendengarnya profound, yaitu feedback control tetap harus ada. Jadi semua fitur yang berkaitan dengan mengurangi asupan suara itu dinonaktifkan, tetapi fitur feedback control atau pengurang feedback tetap harus ada karena anak-anak dengan gangguan profound rentan sekali terjadi feedback. Dan itu feedback control itu sangat membantu untuk mendapatkan dosis alat bantu dengar yang sesuai untuk anak. Begitu dari saya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ada satu pertanyaan yang bagus sekali nih, Pak, dari Ibu Tiara Ulfa. Ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan dari orang tua yang memiliki anak masalah pendengaran ya, Pak ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ada anak yang langsung respon pakai alat bantu dengar dan ada yang lama? Oh, gitu ya. Ya, banyak kan pertanyaan-pertanyaan ini, Pak, yang mungkin Bapak Ibu di rumah juga bertanya-tanya nih, pertanyaan yang sama gitu, Pak. Jadi kita jawab di sini ya, Pak ya. Siap. Jadi begini, ya satu mungkin ada satu anak pakai alat sama mungkin ya, gangguan pendengaran sama, kok satu itu respon, satu itu tidak. Jadi gini, gimana menjelaskannya dari awal ya. Jadi gangguan pendengaran, tes pendengaran, kalau untuk anak itu kan sifatnya seperti ABR, BERA, ASSR, kemudian OAE, begitu kan. Itu kan sifat dari tes yang estimasi ya. Estimasi. Saya mulai dari situ dulu. Estimasi, sehingga hasilnya kadang sangat perlu dikonfirmasi dengan hasil tes subjektifnya. Jadi ketika menjalani tes objektif seperti BERA, ASSR juga harus ada pembandingnya, tes-tes FFT, VRA atau visual reinforce begitu, atau play audiometry begitu. Harus pembanding untuk memastikan bahwa gangguan itu memang mendapatkan dua hasil yang identik, bukan identik ya, yang kurang lebih sama gitu. Lalu kenapa yang satu respon, satu tidak? Ya, ini berkaitan dengan sisa pendengaran. Tentunya kenapa seorang anak yang begitu pakai alat, 1 bulan pakai alat langsung respon, ya berarti dia punya sisa pendengaran. Yang tanpa dengan alat bantu dengar pun dia sedikit masih mendengar. Sehingga masih mempunyai yang namanya sound awareness atau kesadaran terhadap suara. Walaupun kecil, ketika dipakaikan alat tinggal dikencengin, sudah, begitu kan. Begitu. Nah, tetapi ada anak-anak dengan gangguan yang sama yang realnya memang segitu, begitu. Nah, ketika dipasangkan alat, ya memang dia tidak punya sound awareness sama sekali. Lalu kemudian untuk menimbulkan sound awareness-nya butuh waktu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Begitu. Itu sih, dan tes pendengaran itu kan ya tadi estimasi ya. Mungkin gangguan di 100 belum tentu di 100. Biasanya kita kombinasi dengan di subjektifnya. Tetapi ketika kita pasangkan alat, kok sebulan langsung respon anaknya. Ya, ada kemungkinan itu di bawah 100 karena tentunya anak ini masih punya yang namanya sisa pendengaran yang masih nyimpen semacam sound awareness atau masih menyimpan kesadaran terhadap suara walaupun kecil, sehingga begitu dikasih alat sedikit saja, sebentar saja sudah punya kesadaran itu. Karena dari pengalaman kami untuk menimbulkan kesadaran suara bagi anak-anak itu lumayan lama, bisa 6 sampai 8 bulan untuk gangguan dengar profound. Gitu. Jadi tetap ya Pak ya, kalau untuk anak-anak pun butuh proses Pak ya, nggak langsung dengar gitu ya Pak ya, nggak langsung merespon. Ya. Apalagi
Kalau untuk anak-anak tidak hanya di alat bantu dengar, Mbak. Ini untuk anak-anak itu banyak sekali parameternya, terapinya, kegigihan orang tua, iya kan, begitu. Itu menjadi penting, gitu. Jadi banyak sekali indikator-indikatornya Pak ya. Betul. Dan itu harus bekerja sama dengan terapi, kita nggak bisa sendiri. Betul, iya. Oke. Ada lagi Mbak Dini. Ada lagi nih Pak. Satu pertanyaan terakhir nih Pak ya. Nih Pak, ini juga banyak ditanyakan oleh pasien sih. Dari Bapak Sarwan Kebumen Pak. Bapak Sarwan. Ya, kalau telinga kita sudah tidak bisa mendengar keduanya, apakah harus memakai alat bantu dengar di keduanya? Monggo Pak. Jadi pertanyaan mungkin saya buat lebih gini ya. Apabila dua telinga saya mengalami gangguan pendengaran pada dua telinga, mungkin begitu ya? Ya. Bukan tidak dengar sama sekali, begitu tidak kan ya? Ya begini. Pendengaran binaural atau dua telinga itu menjadi sangat penting ketika kita mendengarkan dalam kondisi-kondisi ekstrim, misal di tempat-tempat ramai. Kemudian pendengaran sentral kita ini kan terbagi menjadi dua, kiri dan kanan. Telinga kanan untuk kiri, ya kan, telinga kiri untuk kanan. Tetapi saya kurang lupa mana yang kemudian lebih peka pada frekuensi apa, lebih peka pada frekuensi apa. Jadi intinya dengan dua telinga kita mendapatkan stimulus yang lengkap. Stimulus yang lengkap dari kedua telinga sehingga ya balancing kita juga atau keseimbangan pendengaran kita juga menjadi lebih baik. Dan ya kalau saya sih rekomendasikan dua telinga. Saya sendiri menggunakan alat dua telinga. Kalau misalkan hanya satu telinga, apakah ada efek sampingnya, Pak? Ya tidak ada, tetapi ya tidak optimal, Mbak. Oh, baik. Karena lokalisasi juga tidak bisa, ya kan? Dipanggil dari kiri, dia nengoknya kanan terus karena alatnya dipasang di kanan. Benar-benar sekali, Pak. Oh, berarti ngebedain arah suara, Pak, maksudnya ya? Iya, lokalisasi. Ya, jadi kalau kita dipanggil kan, oh berarti telinga dipanggil dari sebelah kanan, telinga kanan menjadi kita dengar lebih cepat dibandingkan telinga kiri sehingga kita nengoknya ke kanan. Kalau misal alatnya dipasang kanan, kita dipanggil dari kiri ya kita nengoknya ke kanan pasti. Kenapa? Karena kanan lebih keras sehingga kita otomatis brain kita akan memerintahkan kita untuk nengok ke kanan. Otak kita akan memerintahkan untuk menengok ke kanan. Jadi saya sarankan dua, Pak. Dua itu direkomendasikan. Daripada beli alat mahal satu, mending turun grade tapi dua. Baik seperti itu Pak ya, biar seimbang juga ya Pak ya. Karena itu sudah bisa mengatasi masalah-masalah yang lain dan masalah sentral auditori atau masalah pendengaran auditori yang ada di otak kita ini kan bisa distimulasi dengan dua telinga. Begitu saya kira dari Kebumen ya tadi ya Bapak Sarwan ya. Siapa tadi Mama? Bapak dari Kebumen. Agak pelan Mbak ini. Gimana Pak, maaf? Pak Sarwan. Suaranya agak pelan sekali. Oh, suara saya pelan sekali ya Pak ya. Mohon maaf. Ya, Bapak Sarwan, demikian jawaban dari Pak Arnold ya. Semoga cukup jelas Bapak Sarwan yang di Kebumen ya Pak ya. Oke. Oke. Pertanyaannya banyak sekali Mbak ini. Masih banyak Pak, ini masih banyak banget pertanyaan yang belum kita tanyain ke Bapak. Tapi karena mohon maaf kita sudah lebih dari 1,5 jam nih Pak bersama. Oh iya dong. Iya, sebenarnya kita pengen jawabin satu-satu Pak. Tapi waktunya terbatas ya. Karena waktunya terbatas. Jadi mungkin beberapa pertanyaan yang belum terjawab hari ini akan kita tetap jawab, tapi dalam sesi offline ya Pak, Mbak ya. Iya, mungkin nanti akan diupload di channel YouTube Abdi ya Mbak ya. Betul. Jadi pantau terus channel YouTube Abdi ya. Pastinya. Ya nanti tentunya dari tim online akan menginfo apabila ada jawaban-jawaban yang sudah diupload di YouTube ya. Nanti akan diinfo supaya bisa bisa dijawab begitu. Iya Pak. Oke.
kita juga mau berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi hari ini ya Mbak Rizka ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ikut menyaksikan sampai selesai ya. Betul. Summary. Oke. Nah, kalau misalkan saya boleh menyimpulkan Pak tentang materi hari ini, jadi memang untuk alat bantu dengar, pemilihan alat bantu dengar yang tepat itu memang sangat penting sekali karena pertama untuk kenyamanan penggunaannya supaya mendengarnya juga lebih baik dan nyaman digunakan ya Pak ya. Oke. Ya. Intinya adalah manfaat jangka panjangnya, Mbak. Betul. Tapi kalau itu dipasarkan dengan benar, kemudian proses menyapih teknologinya itu juga dengan benar, pada akhirnya ke depan ketika orang tersebut, pengguna tersebut sudah auditory sistemnya recovery, dia tidak perlu alat yang mahal. Dia justru akan menggunakan alat-alat yang tidak mengandalkan teknologi. Alat-alat basic itu malah lebih bagus. Tetapi intinya adalah penerimaan awal dulu, kemudian baru proses konseling, follow up berkali-kali, menjalani pelatihan. Di kita kan ada pelatihan tuh Mbak Dini, pelatihan untuk mendengar kan? Betul kan? Nah, di kita juga ada pelatihan untuk auditory system. Jadi ketika para pengguna ABI bisa, alat bantu dengar di ABI bisa menikmati itu. Ada apps-nya juga loh, tapi belum launch ya. Menggunakan alat bantu dengar itu ibaratnya hanya pintunya Pak ya. Betul. Ke belakangnya itu masih ada step-stepnya lagi Pak yang perlu dijalani dengan sabar dan prosesnya juga butuh waktu ya Pak ya. Betul Mbak. Tapi proses yang kita jalani itu worth it sekali, sangat berharga sekali. Jadi pendengaran itu adalah mutiara hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasih. Gitu. Dari saya itu Mbak Dini. Luar biasa sekali Pak hari ini Pak. Aplaus buat Terima kasih Pak Arnold. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mendengarkan dan semoga bermanfaat. Kita sudah pamitan belum nih? Sebentar Pak, kita mau ada kasih ini Pak. Iya, kasih kejutan-kejutan sedikit Pak. Iya. Jadi Pak, di awal bulan Agustus kemarin kan kita ngadain giveaway nih Pak dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Jadi kami akan mengumumkan pemenang-pemenangnya nih Pak karena giveaway-nya ya pastinya dapat hadiah yang sangat menarik sekali gitu. Iya, silahkan. Dan juga nanti ada bonus yang teman Abdi ya Mbak. Betul. Jadi yang menyaksikan sesi online Abdi dari perdana sampai hari ini nanti Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan e-voucher gitu. Baik, yang pastinya insya Allah bermanfaat ya Mbak ya. Semoga ya Mbak. Oke, yuk sekarang kita lihat nih siapa nih pemenang giveaway-nya. Silahkan. Ya, selamat kepada Ibu Dila Rahmi, pemenang voucher 3 juta. Oh, Ibu Dila. Iya. Selamat ya Ibu Dila. Lalu ada Ibu Risma Rosensia, pemenang voucher 500.000. Dan pemenang untuk baterai itu ada Ibu Rini, Ibu Newinsar, ya, ada Ibu Devi, dan masih banyak lagi itu. Ada beberapa ya Mbak. Iya betul. Itu untuk giveaway kemerdekaan ya. Selamat kepada para pemenang. Selamat kepada para pemenang ya. Betul. Nah, satu lagi nih Mbak, yang teman Abdi. Oh iya, satu lagi nih yang mengikuti kita ya Pak ya, yang tetap setia dari online seminar pertama sampai hari ini. Nah, untuk orang yang beruntung tersebut adalah, kita lihat. Ya, ada 2 orang. Selamat kepada Bapak Edi Sastra dan Ibu Aisyah Maharani mendapatkan voucher 500.000. Yeay. Baik, Bapak Ibu, semoga yang dapat bonus semoga bermanfaat ya. Amin. Dan yang beruntung semoga di lain kesempatan bisa beruntung ya seperti Bapak Ibu. Amin. Terus. Betul, ya, pastinya tetap media kita. Oke. Nah, nggak berasa ini kita sudah hampir 2 jam ya, hampir lebih 2 jam, dari betul. 1 jam 30 menit ya Mbak. Sudah lebih. Oke, terima kasih sekali.
Bapak dan Ibu terima kasih banyak atas partisipasinya. Nanti fotonya akan dikirim di grup ya. Oke. Dan tayangan ulangnya nanti bisa disaksikan di channel YouTube Abdi ya Mbak ya. Betul, nanti kita akan upload di situ ya Mbak ya. Dan jika ada memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan bisa menghubungi PT Alat Bantu Dengar terdekat, PT Abdi di kota-kota Bapak Ibu sekalian, dan bisa menghubungi juga customer service ya. Betul. Nah, dan jangan takut untuk berkunjung ke Abdi karena Abdi selalu menerapkan protokol COVID-19 ya Mbak ya. Betul. Gitu. Bapak dan Ibu di rumah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasinya dalam sesi online kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi online selanjutnya. Ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sesering mungkin. Dan bila ada kekurangan dalam sesi online kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Selamat berakhir pekan beraktivitas.